Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita mau nge-review mobil impian semua kalangan. Dari yang muda sampai yang tua, dari yang baru lulus SMA sampai yang udah punya anak 3. Mobil ini pastinya, ini adalah Toyota Fortuner GR Sport tahun 2023. Kita ngomongin dari bagian depannya dulu. Grillnya, buat lu yang gak suka sama chrome, sama kayak gua, yang menurut lu chrome itu terlalu mentereng, ini cocok banget. Karena di mobil ini nggak ada chrome kecuali di bagian logonya. Sisanya adalah black chrome guys. Jadi nggak mentereng, nggak ngejreng, kelihatan lebih kalem juga mobilnya. Terus lampu depannya dia pakai by beam LED, dan kalau misalkan mobilnya nyala, si stripnya ini, itu dia jadi di RL-nya. Nah, lampunya itu bukan cuma di bagian utama doang, dia ada fog lamp-nya, dan ada lampu strip di bagian bawah sini, di bagian bawah bumper, itu adalah lampu sen-nya. Nih, di bagian bumper-bumpernya itu kalau lu perhatiin, dia ada sensornya, karena di sekitar mobilnya, di seluruh bagian mobilnya udah ada sensor. Jadi kalau lu takut bawa mobil ini, yang ukurannya gede, itu tenang aja guys. Nih, GR Sport buat lu yang belum tahu, itu dia ngegantiin trim TRD. Nah, jadi sekarang semua mobil Toyota trim TRD-nya itu udah nggak ada, diganti sama GR. Nah, GR itu singkatannya adalah Gazoo Racing buat lu yang belum tahu. Untuk TRD singkatannya adalah Toyota Racing Development. Lanjut lagi kita ngomongin bagian sampingnya. Nah, karena mobil ini gede, jadi gue bahas dimensinya supaya lu yang di rumah bisa tahu gambarannya mobil ini sepanjang dan selebar apa ya. Panjangnya mobil ini 4,7 meter, lebar dan tingginya itu dia sama-sama 1,8 meter. Kalau lu mau bandingin sama lawannya yang huruf depannya P itu, sebut aja namanya Pajero, itu dia ukurannya hampir sama ya. Pajero-nya lebih panjang sedikit, Fortuner-nya lebih lebar sedikit. Nah, jadi kalau lu mau ganti aliran tuh dari Pajero ke Fortuner, itu lu nggak perlu belajar lagi. Nah, kalau lu biasa bawa mobil-mobil kecil kayak Honda Jazz atau bawa mobil sedan kayak Camry dan semacamnya, pas lu masuk ke mobil ini itu rasanya beda banget guys. Ini lebih tinggi, lebih jagoan lah lu bawa mobil ini, lebih badass gitu. Jadi kayak beda banget feel-nya. Lanjut lagi, kita ngomongin bagian per velg-velgan. Yang gue suka dari Toyota Fortuner ini, dia adalah velgnya warna hitam guys. Mobilnya hitam, velgnya hitam, itu kelihatan jadi lebih laki gitu, lebih keker mobilnya, lebih kelihatan jagoan, lebih kelihatan badass yang kayak tadi udah gue bilang. Nah, mungkin beberapa dari lu bilang kalau mobilnya hitam, velgnya hitam itu ngebosenin ya. Menurut gue sih enggak ya. Mobilnya jadi kelihatan kayak lebih serem aja. Kayak Intel, tau gak? Kayak Intel. Nah, ukuran velgnya ring 18, ukuran bannya 265 per 60. Tuh, buat lo yang penasaran. Karena mobilnya tinggi, jadi lu dikasih footstep nih sama Toyota supaya bikin lu gampang masuk ke mobilnya. Tinggal naik gini aja, set. Nah tuh, ya, mobilnya tuh tinggi buat orang yang seukuran sama gua. Tuh, ini ngebantu banget sih. Terus di handle pintunya dia juga udah ada tombol untuk kunci dan untuk nge-unlocknya juga. Jadi pokoknya naik mobil ini udah canggih, udah modern, mempermudah lu semua yang bawa mobil ini. Kita bahas bagian yang bikin Toyota Fortuner ini laku keras, yaitu ke bagian mesinnya. Toyota Fortuner ini pakai mesin 1GD FTV 2800 cc diesel turbo engine. Nah, itulah penyebab kenapa Toyota Fortuner ini laku keras, karena dia diesel, torsinya gede dan irit. Tuh, ya. Nah, torsinya dia 500 Nm, untuk horsepower-nya dia 201 horsepower. Lumayan banget guys, torsinya 500, itulah penyebab kenapa anak-anak muda suka bikin mobil ini jadi mobil-mobil drag ya, cumi-cumi darat. Jadi kalau misalnya lu kenalan sama orang yang nama Instagramnya ada 1GD-nya, itu dia berarti mobilnya Fortuner.
Toyota Fortuner ini pakai penggerak roda belakang alias rear wheel drive 4x2. Tapi kalau misalnya lu mau yang 4x4, itu dia ada juga. Nah, terus Toyota Fortuner ini dia leather frame alias gini nih, gue jelasin secara singkat. Ini ada sasis, habis itu sasisnya dipasangin body di bagian atasnya gitu. Jadi ini sasis, ini body, nah gitu tuh. Beda sama monocoque, tapi itu bakal gue jelasin di next video aja lah. Ya intinya begitu deh. Nah, abis ngomongin mesin, lanjut kita ngomongin bagian belakang. Nah, bagian belakangnya masih sama kayak yang depan, black chrome ya, tulisan Fortuner tuh. Habis itu lu dapat rear spoiler, lampu belakang LED, emblem GR, dan ada 2800-nya, 2.8 untuk nunjukin bahwa mobil ini punya cc 2800. Nah, untuk ban serepnya, Fortuner itu masih dapat ban serep, dia ada di bagian bawah si mobilnya. Nah, emblem GR-nya itu nggak cuman di sini guys, tapi ada juga di bagian bawah si bumpernya nih, warnanya black gitu ya, jadi nggak kelihatan tapi dia timbul gitu. Untuk space bagasinya, langsung aja gue kasih lihat. Set, dia ada power back door-nya dan ada kick sensornya juga guys. Tuh, ukuran bagasinya sih sebenarnya standar SUV pada umumnya. Nah, awalnya gue nggak tahu kalau Fortuner itu 7-seater. Gue nggak pernah terus gue naik mobil temen gue itu joknya selalu dilipat dan gue nggak pernah ngeliat sampai ke bagian belakang. Dan gue baru sadar kalau misalkan ternyata Fortuner itu adalah 7-seater guys. Kalau misalkan jok baris ketiganya lu buka, nih ya, gue mau nunjukin space bagasinya jadinya. Set. Nah, lu dapat space yang ya sebenarnya kecil sih. Tapi kalau misalnya lu punya Fortuner, itu bakal lebih sering jok baris ketiganya lu lipat, karena untuk bawa orang di bagian belakang itu ya nanti gue jelasin deh kenapanya. Untuk perkunci-kuncian ban serep, dongkrak dan segala macamnya itu dia ada di partisi samping sebelah kiri. Nah, di dekat tempat nyimpen dongkraknya itu lu juga dapat power outlet buat lu ngecharge kalau misalnya lu lagi nongkrong di parkiran sama temen-temen lu tuh. Biasanya kan kayak gitu, disentul nunggu giliran drag race lu ya kan, lu ngecharge gitu. Jadi itu adalah bagian eksterior Toyota Fortuner. Sekarang waktunya kita pindah ke dalam, ke bagian interior. Oke, sekarang gue udah ada di bagian dalam Toyota Fortuner nih ya. Kita ngomongin dari bagian joknya dulu. Joknya itu sebenarnya nggak ada yang spesial, dia cuma ada badge nih, jahitan emblem GR, dan dia udah electric seat sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk dashboardnya dia di beberapa titik ada empuk-empuknya, ada soft touch-nya kayak di sini, di sebelah sini, dan di bagian atas speedometer tuh. Nah, ini kalau logo Fortuner-nya, tulisan Fortuner lu pencet, set, dia untuk ngebuka box yang bagian atas. Nah, di bagian bawah itu ada lagi. Nah, jadi lu dapat 2 level nih tuh. Geser lagi kita ke bagian tengah, lu dapat layar pakai touchscreen, udah ada Apple CarPlay, Android Auto, lu bisa ngecek saldo e-money lu di sini, dan pas lu baru nyalain mobil dikasih tahu ini tanggal ganjil atau tanggal genap. Nih gue kasih lihat. Coba disorot. Tuh. Jadi sekarang lagi tanggal April 21 adalah tanggal ganjil. Outdate tuh. Ya. Bawahan sedikit lu dapat climate control, dial AC, AC-nya udah dual zone. Dan pertama kali masuk yang bikin gua wah adalah ini nih. Ternyata di Toyota Fortuner ini ada wireless chargingnya. Walaupun tempatnya itu agak sempit ya, lu harus agak ngerogoh-rogoh kalau misalnya ambil HP-nya, cuman ada guys, ada wireless chargingnya. Nah ini set, lu dapat 2 cup holder, shifter ya, udah pasti ada shifternya. Terus dapat 3 driving mode, ada eco, ada normal, dan ada sport. Terus ada tombol kecil lagi nih, itu untuk matiin si traction controlnya. Untuk handbrake-nya dia masih manual. Untuk lawannya, saingan terberatnya si Pajero
dia itu udah electric parking brake. Oh ya, sama ini nih, gue hampir kelewatan. Tadi kan kita ngomongin ada 2 cup holder di bagian sini. Nah, lu dapat lagi bonus di bagian sebelah sini. Set, kita buka. Nah, tuh, dapat lagi. Nggak cuma di sebelah kiri, tapi di bagian drivernya itu juga dapat di tempat yang sama. Jadi total lu dapat 6, yang di pintu itu untuk botol, ini untuk botol juga. Terus di depan nih dapat 2 cup holder tuh. 6 tempat naruh minuman. Nah, di bagian atas lu dapat tempat nyimpen kacamata. Gue taruh aja kacamata gue di situ. Next kita bahas bagian driver nih. Speedometernya itu masih analog, tapi di tengahnya lu dapat MID atau layar kecil, itu nunjukin semua aktivitas si mobilnya. Kayak konsumsi bensin, ada digital speedometernya juga di bagian layar kecil itu. Nah, untuk setirnya masih sama kayak panel tengah. Di bagian atas lu dapat kayu-kayu blackwood, si kayu hitam itu. Sisanya kulit, ada branding GR-nya. Lu dapat pedal shifter juga dan tombol-tombol untuk ngontrol layar di tengah dan untuk ngontrol si MID yang tadi udah gua bilang, guys. Terus di bagian kanan sini nih, nggak kelihatan di kamera tapi ntar gua masukin b-roll. Itu dia ada cruise controlnya. Nah, buat lo yang suka keluar kota, jalan di tol yang lurus doang itu jalannya, ini kepake banget. Oke guys, sekarang gue udah ada di bagian tengah Toyota Fortuner dan gue pengen ngasih tahu lu dapat apa aja. Pertama, di bagian atasnya lu dapat tombol-tombol untuk ngatur blower di bagian tengah dan di bagian belakang. Jadi ini udah jadi satu ya, yang bagian belakang itu nggak bisa ngatur blowernya sendiri. Habis itu lu dapet TV yang bisa lu kontrol pakai 2 remote ini. Nah, kenapa remote-nya dapet 2? Karena yang satu untuk kontrol TV yang di belakang dan yang satu lagi untuk kontrol TV yang di bagian depan. Nah, selain lu dapet remote TV dan TV-nya, lu juga dapet power outlet di bagian tengah sini. Terus lu dapet hanger di sebelah kiri dan sebelah kanan, bagian belakang, jok depan. Next, lu dapat cup holder di bagian armrest tengah tuh. Dapat 2. Kalau misalkan armrestnya lu lipat, bagian sini bisa didudukin sama 3 orang. Untuk ngatur posisi jok bagian belakang itu dia masih manual. Nih, maju mundurnya tuh. Dan untuk senderannya ada di bagian samping. Tapi kerennya di Toyota Fortuner ini, bagian tengahnya itu bisa set sampai tiduran, guys. Tuh, kalau misalkan jok bagian paling belakangnya itu lu buka. Ini biasanya kalau di mobil-mobil lain yang udah pernah gua cobain itu biasanya mentok, yang bisa sampai tiduran, baru gua rasain di Toyota Fortuner ini. Oke guys, sekarang gua udah ada di bagian paling belakang Toyota Fortuner. Nah, tadi pas ngomongin bagasi, kenapa gue bilang duduk di bagian paling belakang itu nggak enak? Karena ininya nih, bagian kaki lu itu tuh pendek, guys. Jadi pas lu duduk di sini, kaki lu naik dan ngegantung gitu loh. Jadi kalau lu duduk lama-lama tuh bakal pegel, guys. Nah, makanya biasanya kenapa yang duduk di bagian belakang antara penumpang-penumpang yang sebentar-sebentar aja atau enggak biasanya anak kecil. Nah, nilai plusnya kalau lu duduk di bagian belakang, senderannya itu bisa sampai segini. Nih, tuh, mentoknya. Jadi kayak paha lu itu pegel, tapi at least senderan lu enak tuh, ya. Untuk blower AC-nya, selain lu dapat yang di bagian atas nih, dapat 2, lu juga dapat di bagian samping sini. Jadi dia ada space untuk nyimpen barang-barang dan dia kayak ada ventilasi yang ngeluarin udara-udara dingin gitu. Jadi at least lu duduk di sini tuh gak kepanasan lah, walaupun emang agak pegel dan agak sempit. Tadi pas gue mau duduk di sini, bagian tengahnya ini harus dimajuin untuk nambahin space. Nah, jadi pada intinya kalau misalkan lu nyari mobil yang banyak bisanya kayak ular, lu beli Fortuner ini, guys. Nih, gue jelasin, gue jabarin bisanya apa aja. Lu mau pakai mobil ini dalam kota, bisa. Lu mau keluar kota, bawa barang banyak, bawa orang-orang banyak, bisa. Lu mau irit, bisa. Lu mau off-road, bisa. Dan yang terakhir, lu mau nyombong,
bisa banget. Tuh, kayak ular kan? Kalau lu belum puas, gua belum mengobati rasa penasaran lu pengen lihat langsung, test drive langsung mobilnya, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datangin Instagram yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai sini aja gue udahin videonya. Thank you banget udah nonton. Buat lu yang belum like, share, and subscribe, tolonglah like, share, and subscribe. Oke, jangan lupa. Nah, buat lu penonton setia, tunggu terus video kita, tonton terus. Oke, jadi sekali lagi terima kasih. Gua Jody, pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.